Salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry, dalam bahasa Indonesia, Pelayanan Injil, Amanat Agung. Dan kami berlokasi di Los Angeles, California, USA, atau Amerika Serikat. Dan nama saya adalah Pendeta Cornelius Ritial. Ya, saya mau mengucapkan selamat sekali lagi kepada kita semua untuk berkumpul, dan kita akan sekali lagi mendengar firman Tuhan yang akan saya bicarakan hari ini, yang semoga firman Tuhan hari ini boleh menguatkan dan juga merubah hati dan pikiran kita masing-masing. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih atas hari ini, hari yang Kau sudah ciptakan, hari yang baru bagi kami. Tolong berikan juga kami hati yang baru, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan menyembah-Mu, bukan hanya dengan mulut saja, tapi dengan hati kami. Tolong hamba-Mu, sebentar lagi hamba akan berbicara tentang firman-Mu. Penuhi hamba dengan Roh Kudus-Mu dan kuasanya, supaya setiap ucapan yang hamba akan ucapkan, semua itu juga dikuasai oleh Roh Kudus dan boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dan kita semua katakan, Amin. Amin. Baik saudaraku, dan saya ada beberapa dua note kalau tidak salah, sebelum kita masuk ke dalam judul. Yang pertama yaitu, setelah 52 tahun menjadi Kristen, saya dengan jujur ingin mengatakan bahwa mengikut Yesus itu tidak semudah seperti kita mengatakan saya seorang Kristen. Itu mudah sekali, saya seorang Kristen. Banyak orang mengatakan itu. Karena saya pribadi telah melihat dan mendengar bahwa banyak yang mengaku diri Kristen, tetapi gagal mengikut Yesus. Ya, ngaku gampang Kristen, tapi mengikut Yesus lain lagi. Coba note selanjutnya, kita lihat seperti ini. Ada jutaan orang yang mengaku diri Kristen, tetapi sama sekali tidak mengikut, bahkan dan melayani Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada rasa kepedulian. Juga tidak ada motivasi diri atau self-motivation dan selera untuk mengikut Yesus. Jadi, saudara boleh mengucapkan orang Kristen, tapi mengikut Yesus itu hal yang berbeda. Oleh sebab itu, saya ada judul, saya siapkan hari ini, mari kita lihat judulnya. Judulnya yaitu apa? Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. To follow Jesus. To follow Jesus. Ya, kita akan masuk kepada poin nomor 1, yaitu pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri. To deny self. To deny self. Coba kita baca Matius pasal 16 ayat 24. Ini Tuhan Yesus berbicara. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang, katakan setiap orang. Berarti kalau zaman sekarang termasuk Anda dan saya, ya tidak. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia apa? Harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan apa? Mengikut aku. Ini bukan saran, tapi ultimatum, saudaraku. Tuhan Yesus mengatakan yang ini, saudara mengikut saya, oke, Tuhan Yesus bicara, kalau saudara mengikut saya, harus menyangkal diri dan pikul salib. Amin. Coba kita lihat contoh, Lukas 6 ayat 46, dikatakan seperti ini, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi barusan kita baca, Tuhan Yesus berkata, ini caranya kamu ikut aku, kamu harus menyangkal diri, ikut salib, ikut aku. Tapi kita dengar itu, kita tidak begitu peduli ya. Makanya Tuhan Yesus katakan, kenapa kamu berseru-seru pada aku, tapi kamu tidak mau melakukan apa yang aku katakan. Ini seperti tadi, yang saya katakan itu adalah satu ultimatum dari Tuhan. Nah, pertanyaan, berapa kali kita berseru, Tuhan, Tuhan? Berapa kali coba? Anda berseru minta tolong, Tuhan, aku minta ini, minta tolong. Berapa kali? Oke, coba kita lihat notnya seperti ini. Notanya mengatakan, menyangkal diri artinya mengaku bahwa kita adalah makhluk yang sangat lemah sekali. Karena apa? Karena dosa-dosa kita.
Nomor 2, dengan pertolongan Tuhan, kita mematikan, katakan mematikan. Kita mematikan segala rasa kesombongan. Kesombongan, rasa keegoisan, dan sifat keakuan. Hanya mementingkan diri sendiri. Nah, itu harus dimatikan. Menyangkal diri. Tuhan katakan, kamu harus menyangkal diri. Coba selanjutnya mengatakan seperti ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Memikul salib artinya 1, berani menderita menghadapi segala pencobaan baik dari setan maupun manusia. Nah, setan sukanya mencoba ya. Kadang-kadang juga manusia mencoba kita. 2, berani menderita. Berani menderita. Memikul salib, mengorbankan nyawa. Katakan nyawa. Mengorbankan nyawa demi Injil Kerajaan Allah. Saudara mau mengorbankan nyawa demi mengikut Tuhan Yesus? Nah, coba baca Matius 10 ayat 39. Tuhan Yesus katakan ini. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan apa? Kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, yaitu Tuhan Yesus, ia akan memperolehnya atau kembali. Jadi Tuhan Yesus berkata, kita pertahankan nyawa. Aku malas ikut Tuhan Yesus, takut ini. Tapi Tuhan Yesus katakan, jangan takut. Aku tanggung semua. Amin. Coba kita baca Galatia 5 ayat 24, mengatakan seperti ini. Barang siapa menjadi milik atau pengikut Kristus Yesus, ia telah apa? Menyalibkan daging dengan segala hawa, nafsu, dan keinginannya. Ini disalibkan. Artinya apa? Coba kita baca not. Menyalibkan daging artinya. Menyalibkan daging bukan berarti kita benar-benar membuat sebuah kayu salib, lalu menyalibkan diri kita sendiri di kayu salib tersebut. Jadi bukan kita bikin kayu, kita salibkan diri kita. Bukan itu. Tetapi artinya ialah kita sungguh-sungguh apa? Bertobat dari segala dosa-dosa kita. Menyalibkan, mematikan segala hawa nafsu daging, kita bertobat. Coba Roma 8 ayat 13 mengatakan seperti ini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kita berbicara soal daging tadi, hidup kamu menurut daging, kamu akan apa? Mati. Tuh, hidup menurut daging akan mati, itu mati rohani ya. Tetapi jika oleh roh, yaitu Roh Kudus, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu atau bertobat, kamu akan hidup. Jadi dikatakan kamu mematikan. Kamu yang bertobat. Kamu yang hilangkan semua perbuatan daging. Jadi bukan Tuhan kita yang melakukan. Mengerti ya? Amin. Coba kita baca notnya seperti ini. Dikatakan perbuatan-perbuatan tubuh adalah kuasa hawa nafsu daging. Daging ini nafsunya luar biasa. Yaitu hawa nafsu dosa yang sangat berlawanan atau bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi kuasa daging, hawa nafsu daging bertentangan dengan kuasa Allah. Khususnya kuasa Roh Kudus. Coba kita baca Galatia 5, 19, 21 sebagai contoh. Ini Rasul Paulus menulis. Rasul Paulus menulis, perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging, yaitu apa? Baca. Percabulan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini perbuatan daging, percabulan. Jadi kecemaran dan hawa nafsu. Coba ayat 20 mengatakan seperti ini. Penyembahan berhala. Masih banyak kita orang anak Kristen masih kadang-kadang dengan daging kita masih mau sembah. Minggu lalu saya belajar tentang menyembah setan bahkan. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ini semua kemauan daging, kuasa daging. Coba 21 mengatakan juga selanjutnya, kedengkian. Ada kedengkian nggak? Kemabukan. Suka mabuk nggak? Orang-orang Kristen saya lihat banyak juga suka mabuk ya. Pesta pora. Wow. Dan sebagainya. Ini semua hawa nafsu daging. Perbuatan daging. Nah, Paulus katakan terhadap semuanya ini, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, hal-hal yang baru kita baca, ia tidak akan apa? Mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya, saudara has nothing to do. Tidak apa yang disediakan oleh kerajaan Allah, kita nggak dapat bagian.
Jadi walaupun saudara sudah percaya Tuhan, tapi melakukan kekuatan daging, kita tidak dapat bagian apa-apa dari kerajaan Allah. Tidak dikatakan kamu tidak masuk, tidak dapat bagian, berbeda. Sudah masuk tapi nggak dapat jatah begitu dari kerajaan Allah. Berkat rohani. Coba kita baca note seperti ini. Nah, ini adalah perbuatan daging yang sangat bertentangan dengan perbuatan atau buah-buah Allah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah Allah. Dan Anda boleh pilih sendiri perbuatan-perbuatan yang mana yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda. Mau perbuatan daging, apa buah-buah roh. Coba kita baca buah-buah rohnya artinya seperti ini. Galatia 5, 22, 23. Ini buah roh. Tetapi buah roh atau Roh Kudus ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, saudara sabar, kemurahan, saudara murah hati, kebaikan, kesetiaan. Kita setia kepada Tuhan. 23, ayat 23 mengatakan, kelemah lembutan. Betul? Ini kelemah lembutan bukan kita jalan kayak perempuan kelemah lembut. Hati kita lemah lembut. Penguasaan diri, self-control. Self-control, penguasaan diri. Jadi kalau mau marah, oke, self-control. Nah, tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Hal itu tentunya kalau kita semua punya kasih, kita nggak ada hukum bisa kamu dipenjara karena berbuat baik, tidak mungkin. Iya tidak. Karena kita kelembutan, kita antar ditangkap polisi. Tidak mungkin, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, ini bukan buah-buah kita, saudaraku. Ini bukan buah-buah kita. Tetapi buah-buah apa? Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Jadi Roh Kudus dalam hati kita mengeluarkan buah-buah seperti itu. Untuk mengalahkan perbuatan daging. Jadi saudara matikan perbuatan daging, Roh Kudus bekerja menghasilkan buah-buah. Amin? Amin. Oke, poin nomor 2 dengan cepat. Tekan poin nomor 2 yaitu melayani. Melayani. To serve. This is point nomor 2. Coba kita lihat Yohanes pasal 12. Jadi Tuhan Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ia harus apa? Mengikut aku. Tadi kita judul ini kan katanya mengikut, ya tidak? Saudara, tentu saudara tidak bisa melayani kalau tidak ikut Tuhan. Bagaimana kita melayani, kita nggak ikut. Ikut nomor 1, saya katakan tadi, banyak orang mengaku Kristen tapi tidak mau ikut Tuhan. Kita mengikut, baru kita bisa melayani. Ya, harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan apa? Dihormati oleh Bapa di surga. Saudaraku jelas? Jadi pertanyaan, apakah Anda mau dihormati oleh Bapa di surga? Nah, kita kalau mau dihormati Bapa di surga, kita pergi, kita melayani, kita ikut sambil melayani. Tidak bisa diam aja di rumah, diam aja di gereja. Kita harus mengikut Tuhan Yesus kemana Dia bawa kita pergi. Supaya di mana Dia berada, kita pun apa? Berada. Amin. Jangan pergi sendirian, saudara. Jangan nyelonong. Oh, saya mau ke sini ke sana. Tunggu, saudaraku. Harus sama-sama dengan Tuhan Yesus. Notice saya taruh seperti ini. Sebagai orang Kristen, kita diselamatkan untuk apa? Untuk melayani Yesus. Karena Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi Dia juga melayani, betul? Juga kita sebagai pengikut Yesus harus melayani dengan apa? Dengan kekuatan kuasa Allah, bukan dengan kekuatan sendiri. Jadi jangan pergi kita jadi orang, saya sudah hebat, saya sudah sekolah tinggi teologi, saya sudah mapan gitu buat. Jangan, saudaraku. Kita harus melayani dengan kekuatan Allah. Amin. Kalau tidak kita kalah. Karena setan lebih kuat kadang-kadang dari skala pikiran, dari pengetahuan kita, setan lebih jago, saudaraku. Jadi kita perlu kekuatan Allah. 1 Petrus ayat 4, 11b saja mengatakan, jika ada orang yang apa? Melayani. Kita bicara soal melayani, baiklah ia melakukannya dengan apa? Kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus.
ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita jangan pelayanannya, wah lihat tuh pelayanan saya ribuan orang bertobat. Wah lihat tuh saya hebat. Jadi untuk kita sendiri. Tapi dikatakan supaya ini kita memuliakan Allah. Karena kita diberi kekuatan dan kuasa oleh Allah. Jadi kita kembalikan kemuliaan kepada Allah. Amin. Amin. Saudara mau melayani? Melayani dengan kekuatan Allah. Jangan kita pikir-pikir, wah saya bisa, saya kuat. Tunggu, sabar. Kita berdoa, biar Allah memberikan kita kekuatan. Amin. Contohnya coba Lukas 10, 17-19. Kemudian 70 murid Yesus itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Jadi murid-murid gembira nih. Dia tidak bilang terima kasih Tuhan, udah kasih kekuatan. Murid-murid itu udah exciting gitu, kekuatan. Wow, pikir kita nih takluk setan. Wow, lihat setan lari. Coba baca ayat 18. Tuhan Yesus berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, ayat 19 perhatikan. Tuhan Yesus katakan kepada mereka, sesungguhnya aku, yaitu Yesus, telah apa? Memberikan kuasa kepada kamu. Jadi bukan kita yang kuasa sendiri, kita hebat. Wow, lihat tuh setan takut. Lihat Tuhan Yesus yang beri kuasa. Dan katakan untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan apa? Kekuatan musuh, yaitu setan, kita tahu. Sehingga tidak ada yang akan apa? Membahayakan kamu. Jadi Tuhan Yesus berkata ini, jangan saudara iseng-iseng, oh saya mau coba injak ular. Jangan saudaraku. Ini waktu melayani. Jangan, ada kalajengking, wah Tuhan Yesus bilang saya bisa. Jangan saudaraku. Tuhan Yesus memberikan kuasa waktu kita melayani. Saudara lagi pergi mana, di kampung-kampung, saya sering dulu kampung-kampung, tiba-tiba ada ular, ada kalajengking. Tuhan bilang tidak bahaya. Karena kita melayani diberi kuasa oleh siapa? Tuhan Yesus. Ada amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini bagus saudaraku. Nah ini waktu Tuhan Yesus katakan ini, dia masih ada di bumi. Dia masih bersama-sama dengan mereka, makanya dia katakan, aku berikan kuasa kepada kamu. Coba kita baca Kisah 1:8, ini juga kuasa tapi berbeda. Nah ini Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu, murid-murid, akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan apa? Menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tadi murid-murid juga pergi bersaksi. Dan setan lari. Nah itu Tuhan Yesus bersama. Tapi ini terjadi setelah Yesus naik ke surga. Betul? Dia, kalau saudara baca ya Kisah 2, terjadi Roh Kudus turun. Roh Kudus memenuhi murid dipenuhi dan segala sebagainya. Jadi sekarang kita punya Roh Kudus yang beri kuasa kepada kita. Amin. Makanya kita perlu mempunyai seperti buah Roh Kudus yang keluar itu, kita keluar dari hati kita, kita bisa melayani dengan baik, saudaraku. Jangan melayani dengan kemauan daging. Aduh, susah saudaraku. Saya sudah 52 tahun, saya tahu susah dan kekuatan daging. Coba notnya saya taruh seperti ini. Notnya mengatakan, jadi sangat penting bagi kita untuk menerima apa? Kuasa dari Allah, khususnya di dalam pelayanan kita sehari-hari, agar apa? Allah dimuliakan, saudara. Kita melayani saya katakan berkali-kali, menangkan jiwa kita sukses, hebat. Jangan sampai kita bangga, jangan jadi sombong. Orang Jakarta kan jangan somse, kita jadi sombong gitu. Padahal kita memuliakan Allah, dan kita juga perlu baca, dan kita perlu juga apa? Kerendahan hati di dalam pelayanan kita. Perlu rendah hati, saudaraku. Jangan jadi sombong. Coba contoh baca Kisah 20 ayat 19 mengatakan seperti ini. Dengan segala rendah hati, ini Paulus katakan, dengan segala apa? Rendah hati. Aku apa? Melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Ini Rasul Paulus. Dia bilang biar mereka mau siksa apa, tapi aku tetap sabar. Aku rendah hati. Iya tidak? Ya. Dia tidak mau balas. Aku dicobai dan sebagainya. Coba notnya kita lihat seperti ini. Notnya mengatakan, jadi di samping melayani dengan kuasa dari Allah, juga sangat penting kita apa? Memiliki rasa rendah hati di dalam pelayanan kita masing-masing. Dan mengapa rendah hati itu sangat penting dalam melayani Tuhan? Nah, saudara bertanya, kenapa Pak Ritio saya perlu rendah hati? Nah, kita baca 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B saja seperti ini firman Tuhan katakan. Petrus katakan, sebab Allah apa? Menentang orang yang congkak.
tetapi mengasihani artinya bahasa Inggris memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Coba bahasa Inggris saya taruh, for God resists the proud, but gives grace to the humble. Saya ambil dari NKJV, artinya New King James Version ya. Jadi saudara, kita perlu rendah hati. Jangan sombong. Tuhan lawan kita, Tuhan nggak senang, Tuhan tentang kita orang baik. Kamu tinggi hati, boleh silakan nani, tapi tidak menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Oke? Ya, notis saya taruh seperti ini. Mengatakan, kita sangat memerlukan kekuatan Allah melalui Roh Kudus di dalam pelayanan kita masing-masing. Kita belajar tadi, supaya kita mampu untuk menghadapi segala tantangan-tantangan. Banyak tantangan tidak? Banyak. Juga sangat penting memiliki rasa rendah hati supaya kita tidak ditentang Allah. Nah, saudara bayangkan, kita udah lain pencobaan, lari sama musuh, lawan. Sekarang kita sombong, kita ditentang Allah lagi melayani. Melainkan kita mendapat anugerahnya. Supaya rendah hati, kita dikasih anugerah Allah. Oke, kita hidup dengan anugerah. Dengan cepat, poin ketiga, seperti ini. Berkorban. Kita bicara soal mengikut Yesus ya, berkorban, sacrifice, berkorban. Coba kita lihat ada note seperti ini. Berkorban artinya mempersembahkan hidup kita ini demi apa? Mengikut Yesus dan melayani Dia. Dan sungguh-sungguh percaya bahwa hidup kita ini akan dipelihara oleh Tuhan Yesus. Betul? Kita berkorban, jangan takut kita dipelihara. Coba note selanjutnya saya taruh seperti ini. Sebagai contoh, kita akan membaca bagaimana Rasul Paulus yang tadinya seorang Farisi yang tidak bercacat dalam keagamannya. Hidupnya nyaman dulu, dia dalam luxury dan berjaya. Tetapi apa yang terjadi setelah dia mengenal dan mengikut Yesus? Apa yang terjadi? Coba kita baca Filipi pasal 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang apa? Kuanggap rugi karena siapa? Karena Kristus. Ini Rasul Paulus dalam pelayanan. Coba ayat 8 mengatakan seperti ini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Tuhanku tetap lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah apa? Melepaskan semuanya. Dia hebat, jaksa, luxury, apa semua dia lepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah. Semua yang dulu kejayaan apa dianggap sampah supaya apa? Aku memperoleh Kristus. Artinya supaya aku betul-betul peroleh dan mengikut Kristus. Semuanya aku harus lepaskan. Coba 2 Korintus saya katakan seperti ini juga. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering apa? Di dalam penjara. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, ayat 24, teruskan, 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 39 kali ya, ayat 25, katakan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, saudara pernah lempar batu, 3 kali mengalami keram kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, ayat 26 dengan cepat, katakan dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, wah banyak bahaya ini, dan pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Dalam bahaya semua, Rasul Paulus 27 mengatakan, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tak berpakaian. Ayat 28 mengatakan seperti ini. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Sangat luar biasa. Dia pelihara jemaat, dia melayani, dia mengikut Tuhan Yesus. Semua ini dia lewati, saudaraku. Yang mana kita, waduh, saya sih ngeri ya gitu. Tapi Paulus lewati semua, dia lempar semua kejayaannya, hebat luxury dia lempar. Coba kita baca Filipi 1:22 ini, dikatakan Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus, itu Yesus, dan mati adalah keuntungan. Saudara lihat sendiri, Paulus, biar aku mati, aku untung. Kalau hidup, aku ikut Tuhan Yesus dan
melayani dia. Saudara mau mengikut Tuhan Yesus? Mau melayani? Contoh Rasul Paulus. Satu pernyataan yang sangat luar biasa dari seorang yang sungguh-sungguh mau mengorbankan hidupnya demi apa? Mengikut Yesus. Demi mengikut Yesus, dia korbankan di hidupnya. Kita belajar soal berkorban ya. Tadi poin nomor 3, berkorban. Nah, note-nya seperti ini, saudaraku. Kita sebagai orang Indonesia memiliki satu sifat, yaitu apa? Kita suka memuji atau membanggakan orang lain ya. Wah, hebat Rasul Paulus. Mungkin kita bilang, mungkin kita memuji kekristenan Rasul Paulus. Oh, Paulus hebat loh, dia luar biasa. Tetapi kita tidak menyadari atau lupa kalau kita ini juga apa? Pengikut Yesus. Seperti Paulus yang seharusnya mengorbankan diri demi mengikut Yesus. Kita membanggakan Rasul Paulus, tapi kita nggak sadar kita juga harus seperti itu. Betul? Ya kita suka merasakan membanggakan orang lain begitu. Kita orang Indonesia suka, wah hebat, tapi kita sendiri sebetulnya kita melakukan hal yang sama seperti Rasul Paulus. Poin nomor 4, saya ada 5 poin hari ini, by the way. Ini poin nomor 4, penjala manusia. Penjala manusia. Fisher of man. Fisher of man. Nah, kita bicara soal mengikut Yesus. Ingat, kita bicara soal mengikut Yesus. Coba kita baca Matius pasal 4 ayat 18-20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu siapa? Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Coba ayat 19. Ini sudah dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, mari apa? Ikutlah aku. Yesus bilang, kamu mau mengikut aku. Dan kamu akan apa? Kujadikan penjala manusia. Nah, ini kedua saudara mau dijadikan penjala manusia. Coba ayat 20 mengatakan, lalu mereka punya itu Petrus dan Andreas apa? Lalu apa? Segera saudaraku. Segera meninggalkan jalannya dan apa? Mengikut dia, Yesus. Kita bisa mengikut Yesus. Kita lihat Petrus sama Andreas langsung segera. Oke, kita perhitungan. Aduh, kalau aku ikut ini, ini. Kita perhitungan kadang-kadang. Kata Petrus sama Andreas segera. Mereka tinggal jalannya. Jalannya semuanya itu ada bisnisnya. Bisnis mereka. Dan mereka mengikut Yesus. Saudara mau mengikut Yesus? Mau segera tanpa memikirkan hal dunia? Inilah Petrus, inilah Alkitab mengajarkan. Coba kita lihat note seperti ini. Petrus dan saudaranya yaitu Andreas, dari kehidupan yang hanya sebagai penjala ikan, mereka bukan orang-orang yang bersekolah tinggi. Tidak ada catatan di Alkitab mereka punya S1, S2, S3. Mereka hanya penjala ikan, lalu diminta oleh Tuhan Yesus dan segera mengikut Yesus menjadi penjala manusia. Demi kemuliaan Allah. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Tanpa mikir 2 kali mereka ikut. Nah, kita mikir 4-5 kali gitu. Coba, saudara sudah pikirkan semua firman Tuhan. Nah, poin terakhir, saya dengan cepat. Poin terakhir itu poin 5, upah. Wah, ini senang kalau dengar upah ya. Reward, upah. Coba kita baca Matius pasal 19. Firman Tuhan mengatakan ini, ayat 27-29. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau, itu Yesus. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Seperti tadi Andreas dan Petrus tadi ya, kita lihat dia tinggalkan semuanya. Ayat 28. Mengatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, artinya Tuhan Yesus gak main-main, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia, Yesus bersemayam di tatah kemuliaannya, kamu yang apa? Yang telah mengikut aku. Saudara mengikut Tuhan Yesus? Kita belajar tentang mengikut Yesus. Kamu yang mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Awesome. Luar biasa. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Coba 29 dikatakan. Dan setiap orang yang karena namaku, Yesus, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan apa? Menerima berapa? Kembali 100 kali lipat.
Bukan kita ngitung benar-benar kali lipat, berlipat ganda dibalikan. Dan akan apa? Memperoleh hidup yang kekal. Yesus tidak berdusta. Ini Tuhan Yesus berbicara. Kalau kamu ikut saya, kamu tinggalin semuanya, saya kembalikan, saya ganti. Saya kasih kamu kehidupan kekal. Amin. Mau tidak hidup kekal? Udah dapat 100 kali lipat di bumi, dikasih hidup kekal. Wow. Amin. Coba kita baca ringkasan dan dari semua ini, yaitu ringkasannya kita baca, summary. Judulnya kita mengikut Yesus. Kita bisa mengikut Yesus. Satu apa? Menyangkal diri. Menyangkal yang kita baca tadi. Dua, melayani. Melayani dengan kekuatan Allah. Tiga, kita berkorban. Seperti Rasul Paulus tadi ya. Keempat, kita penjala manusia. Penjala manusia dari penjalikan, penjala manusia, Petrus dan saudaranya. Dan juga yang terakhir mendapat upah. Amin. Coba kita lihat aplikasinya apa. Setelah mendengar firman Tuhan hari ini, saya sangat berharap agar kita semua merasa lebih lagi berantusias untuk apa? Mengikut Yesus. Sudah dengar firman ini, saudara nggak rasa apa-apa, ya, buat apa dengar firman Tuhan ya? Kita bukan mendengar tapi menjadi pelaku ya gitu. Coba yang kedua aplikasinya mengatakan seperti ini. Bukan saja hanya mengikut Yesus, tetapi juga melayani Dia. Dengan segenap hati kita, bahkan dengan berani mengorbankan hidup kita demi apa? Kerajaan dan kemuliaannya. Ada amin, tepuk tangan saudara, mau tepuk tangan ya. Ini luar biasa pelajaran hari ini. Dan sebagai kata penutup, saya tuliskan seperti ini. Marilah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh apa? Mengikut Yesus. Amin. Saudara mengikut Yesus. Baik, saya akan berdoa, saudara. Kalau saudara masih belum berani, belum berkorban sebagainya, itu saudara belum betul-betul menyerahkan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus sudah bertata, berkuasa dalam hati kita, kita diberi kuasa. Amin. Kita lewat jadi berani. Saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Saudara ulangi doa saya. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Aku telah menerima Roh Kudus di dalam hatiku. Berilah aku keberanian untuk melayani-Mu, untuk mengikut Engkau, bahkan berkorban, mengorbankan banyak hal dalam hidupku. Dan aku percaya Tuhan, Engkau akan menolong aku, bahkan memberi upah, memberi keselamatan dalam hidupku. Ampuni segala kelemahanku, kesalahanku, bahkan dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, aku berdoa. Semua katakan, amin. Kalau saudara berdoa itu, Tuhan Yesus tolong Anda. Saya akan berikan doa berkat dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita angkat tangan kita, mengatakan, saya akan berdoa ya. Kiranya kasih Bapa, kasih-Nya yang kekal, dan seluruh anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita mau ikut, Tuhan Yesus, dan segala persekutuan dalam Roh Kudus, kuasa Roh Kudusnya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Terima kasih saudaraku. Sampai kita berjumpa lagi di saat yang akan datang. God bless you. Bye-bye. Terima kasih.